Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman peserta Design School Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Airlangga. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik Kak. Alhamdulillah baik. Oke, semoga kami harapkan juga tetap sehat ya teman-teman sampai pandemi COVID-19 ini berakhir supaya kita semua dapat selamat di pandemi COVID-19 ini. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Krisna Andren Bimantara dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Angkatan 2018 dan selaku staf dari publikasi Informasi dan Humas Paguyuban Karya Salemba 4 yang pada pagi hari ini di acara Design School akan bertindak sebagai Master of Ceremony dan sekaligus moderator dalam acara ini. Baik teman-teman, untuk memulai acara alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan ilmu yang akan disampaikan, yang akan kita pelajari juga dapat kita serap secara maksimal dalam acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Baik. Berdoa dapat dicukupkan. Oke teman-teman, acara selanjutnya yaitu menyanyikan dan atau menyimak mars kebanggaan kita, yaitu Mars Karya Salemba 4. Kepada panitia yang sedang bertugas dimohon mempersiapkan, dan untuk teman-teman dimohon untuk dengan posisi siap walaupun dalam keadaan duduk, teman-teman. Baik, mohon ditunggu sebentar. Yayasan Karya Salemba 4, tempat gemblengan para pemimpin. Mental fisik saat ini ditempa guna berbakti pada nusa. Maju, maju, maju pantang mundur. Hei, walau badan hancur lebur, sampai di medan laga demi membela negara yang Pancasila, adil, makmur, sentosa. Pantang mundur itu tekad kami, gagah berani dan rendah hati. KSE Jaya perkasa, berjiwa satria sejati. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah bertugas dan terima kasih kepada teman-teman. Boleh rileks lagi. Kemudian acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Airlangga kepada Mbak Nurul Putri Makfiro. Apakah sudah terhubung, Mbak? Halo Mbak Nurul, apakah sudah terhubung? Sepertinya masih gangguan ya teman-teman. Mbak Nurul. Mungkin sedang gangguan, ditunggu sebentar teman-teman. Sambil menunggu koneksinya Mbak Nurul stabil lagi, mungkin teman-teman bisa mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia. Pada teman-teman panitia, boleh membantu peserta untuk mengakses lewat WA Group maupun fitur chat Google Meet ini untuk link absensinya. Baik, saya tes kembali apakah Mbak Nurul dapat mendengar suara saya. Mohon maaf Mbak, masih di mute sepertinya. Sepertinya ada gangguan ya teman-teman, mohon bersabar. Sambil menunggu Mbak Nurul bergabung dan terhubung dengan kami semua di sini, mungkin saya akan menjelaskan ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya terkait apa itu Design School, kemudian kenapa temanya kok Digital Design 101. Nah, Design School merupakan proker karya Salemba 4, khususnya Paguyuban Universitas Airlangga, di bawah Divisi Publikasi Informasi dan Humas, dengan bentuk pelatihan software, di mana tahun ini kami pilih software Adobe Photoshop sesuai dengan voting yang telah dilakukan. Pelatihan software tersebut dikhususkan untuk pengeditan desain grafis.
Oke teman-teman, jadi tema dari Design School sendiri pada tahun ini yaitu mengangkat Digital Design 101, yang mana kita semua akan belajar mengenai dasar-dasar teknik desain, khususnya desain grafis yang akan kita pelajari di sini, terutama menggunakan software Adobe Photoshop, seperti itu teman-teman. Nah, output dari acara ini yaitu teman-teman diminta untuk mengumpulkan sebuah karya terbaik dari teman-teman kepada teman-teman PIH, dan nantinya teman-teman PIH akan memilih dari terbaik dari yang terbaik yang akan dipublikasi di media sosialnya karya Selemba 4 Universitas Airlangga, seperti itu teman-teman. Jadi dimohon untuk menjaga fokus dan konsentrasinya ya teman-teman untuk menimba ilmu pada pagi hari ini. Jadi nanti dapat menyetorkan karya-karya terbaik dari teman-teman, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk pengumpulannya juga maksimal pada tanggal 31 Oktober 2020, dan untuk teknis lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh panitia melalui WA group yang telah disediakan, seperti itu. Mungkin saya tes lagi, apakah Mbak Nurul sudah terhubung? Mungkin belum ya, jadi nanti nanti saja ketika sudah terhubung, seperti itu. Boleh langsung saja ya teman-teman ke acara inti, siap-siap untuk laptopnya, mungkin jaringan internetnya supaya stabil, kemudian charge laptop juga perlu disiapkan karena jangan sampai pas low bat nanti mengganggu konsentrasi dari teman-teman. Dan juga terutama software, ketika nanti teman-teman pada saat ini ada kendala, boleh langsung saja menghubungi panitia yang sedang bertugas di WA group ataupun fitur chat Google Meet ini ya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan, nanti teman-teman PIH bakal langsung gercep buat membantu teman-teman menyelesaikan kendala masing-masing. Oke teman-teman, jadi di sini juga ada pemateri yang handal yang telah dipilih oleh PIH, yaitu ada Mbak Salsabila Damayanti dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2017 yang saat ini bertugas sebagai pemateri dan tentunya sudah diketahui bersama sebagai Kepala Divisi Publikasi Informasi dan Humas. Nah, untuk Mbak Salsabila Damayanti, apakah terhubung? Halo Krisna, halo semuanya. Halo Mbak Salsa, apa kabar Mbak Salsa? Selamat pagi juga. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman sini juga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, langsung saja. Mungkin ada bocoran sedikit ya Mbak terkait materi yang akan disampaikan, yang akan di-sharing kepada kita semua. Apa aja nih materinya? Bocoran dikit aja Mbak, untuk penyemangat kita semua. Jadi teman-teman, mungkin ada yang udah buka materinya ya, atau mungkin ada yang belum. Aku jelasin beberapa poin-poin yang nanti kita bahas secara singkat tapi praktis ya, karena di sini melihat waktu yang terbatas juga. Yang penting kita bisa dapat informasi materi yang bisa kita gunakan untuk jangka panjang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama, kita nanti aku bakal jelasin tentang prinsip dasar desain dulu. Terus habis itu tools dari Photoshop. Yang itu yang paling penting karena tanpa kita tahu toolsnya kita nggak bisa mengembangin ide yang ada di otak kita atau apa yang perlu kita kerjakan dan sebagainya. Terus yang ketiga ada praktek desain langsung, kita bareng-bareng. Jadi nanti teman-teman bisa, tadi yang sudah dikatakan oleh MC Krisna, bisa chat di WA karena ada anggota PIH yang standby, juga bisa di chat di sini. Nanti Krisna sebagai moderator bakal pilih pertanyaan dan langsung kita diskusikan bareng-bareng. Jadi kita praktek di sini santai aja. Kalau misalkan ada yang bingung atau aku agak kecepatan nih misalnya atau apa, bisa langsung disampaikan, atau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan, seperti itu. Oke teman-teman, kita nanti sampai akhir acara ini dibikin enjoy aja. Pokoknya semuanya pada intinya PIH pengennya itu kegiatan ini bisa ngasih benar-benar ilmu yang bisa dipraktekkan teman-teman secara langsung. Gitu. Keren-keren, nanti kita akan memperdalam. Baik Mbak Sasa, terima kasih atas bocoran-bocorannya untuk penyemangat kita semua. Nah benar sekali teman-teman, nanti mungkin kita selama 1 sampai 1,5 jam akan menimba ilmu secara santai saja. Nanti kalau ada kendala maupun pertanyaan boleh langsung diutarakan. Untuk format pertanyaan ataupun kendala boleh dilihat pada fitur chat Google Meet ini, yaitu dengan nama strip ingin bertanya .2 pertanyaan.
ini juga berlaku pada kendala, dan untuk pengutaraan pertanyaan ataupun kendala boleh langsung di Google Meet dengan fitur chatnya ataupun WA Group gitu teman-teman. Untuk operasinya sendiri, apabila teman-teman menanyakan materi dan juga praktiknya dalam sesi tersebut, boleh langsung saja teman-teman, nanti mungkin saya akan mengutarakan kepada moderator, dan apabila memungkinkan saya akan mengarahkan kepada teman-teman yang bertanya untuk open mic. Jadi ketika belum ada arahan untuk open mic, teman-teman diharapkan jangan open mic terlebih dahulu teman-teman, untuk menjaga kelancaran acara Design School pada pagi hari ini, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sasa juga. Mungkin boleh langsung dipersiapkan Mbak Sasa untuk materi yang akan di-sharekan kepada teman-teman. Sambil menunggu Mbak Sasa mempersiapkan materi, mungkin teman-teman juga butuh persiapan ya teman-teman, mulai dari internet, kemudian charger, kemudian software yang telah diinstal, dan juga materinya tentunya yang sudah di-download. Kemudian untuk jangan lupa mengisi link absensi yang telah diberikan oleh panitia, dan juga tentunya saya ulangi kembali, teman-teman boleh langsung mengutarakan pertanyaan ataupun kendala dari teman-teman ke Google Meet ini pada fitur chat ataupun WA Group yang telah terbentuk. Nanti mungkin akan dipilih oleh panitia, apabila kendala langsung dihubungi oleh panitia yang sedang bertugas, yang akan langsung mengarahkan teman-teman untuk menyelesaikan kendala itu. Nah, mungkin ini masih mempersiapkan ya Mbak Sasa. Ya, apa udah kelihatan? Untuk PowerPoint-nya ya sudah Mbak. Bentar. Udah kelihatan kah ini? Sudah Mbak untuk PowerPoint. Oke. Terima kasih banyak Krisna atas waktunya yang telah diberikan juga dari teman-teman juga, makasih. Ini teman-teman semuanya udah bisa buka softwarenya ya. Nanti soalnya kan buka software itu kadang-kadang kita nggak tahu ya lama atau enggaknya. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil buka softwarenya. Nanti kalau ada kok beda, karena kan teman-teman ada yang pakai beda versi ya, itu nggak masalah teman-teman. Kalau intinya Photoshop walaupun beda versi CS1, CS2 dan sampai CS ke-7 ke-8 walaupun berbeda, tapi intinya adalah sama. Cuma mungkin tampilannya aja yang beda. Ada yang semakin tinggi semakin grafiknya semakin bagus gitu, tapi overall untuk toolsnya sama. Nah, oke, kita di Design School ini kita kan nggak asing gitu sama yang namanya desain grafis kan. Nah, apalagi kayak sekarang ini perlu banget kan buat desain grafis. Kayak contohnya nih, misal yang paling mudah mungkin dari teman-teman mulai dari buat kebutuhan penunjang kegiatan, misalkan bikin poster, bikin banner, ID card, kayak PowerPoint gini yang sekarang aku share ini juga bikinnya dari Photoshop juga. Nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat kalau Photoshop dan software-software desain grafis lainnya itu bisa dibuat apapun dalam hal segi desain grafis. Apalagi aku yakin teman-teman di sini pasti anak-anak yang aktif, baik itu organisasi di kampus ataupun di luar, atau mungkin teman-teman di sini ada yang punya bisnis sendiri udah punya komunitas sendiri. Nah, itu kan perlu branding ya, apalagi online kayak gini. Nah, gitu tuh perlu banget yang namanya desain grafis. Bisa juga buat teman-teman yang nantinya next nih habis ini kepengen banget ikut lomba, kayak lomba poster, lomba infografis kayak gitu, atau yang tadi punya bisnis komunitas biar dapat keuntungan lebih, bisa banget nih kayak bikin bisnis juga, kayak bikin soft case. Itu kan ada sekarang tuh yang lagi tren tuh, yang di print itu desainnya, terus kayak bikin stiker, itu juga bisa banget pakai Photoshop dan juga software lainnya. Nah, yang jadi poin di sini adalah siapapun tuh bisa jadi desainer grafis, karena di sini tidak ada tuntutan untuk menciptakan karya yang kaku gitu, nggak ada. Di sebaliknya malah keilmuan ini berkaitan dengan selera. Jadi setiap orang itu punya stylenya masing-masing. Misalkan nih teman-teman nanti kalau udah beberapa kali nyobain desain atau mungkin
malah sudah jadi di tingkat intermediate nih, kalian pasti bisa tahu nih, misalkan nih, oh ini tuh stylenya Salsa, oh ini tuh stylenya Krishna, oh ini stylenya Cynthia, oh ini stylenya Nur atau siapapun, itu bisa tahu. Jadi bener-bener kayak contohnya nih, kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi, oh ini loh anak FEB, oh ini loh anak FIB, oh ini loh anak FISIP. Nah ya kayak gitu, desain tuh juga sama. Jadi yang kalian lihat di Instagram mungkin atau medsos lainnya, itu kalau misal kalian kenal ya, atau di satu organisasi, kalian juga bisa tahu, oh ini pasti buatannya si A ini, oh ini pasti buatannya si B lah. Jadi untuk jadi desainer grafis tuh nggak muluk-muluk, pada intinya adalah niat dan mau coba sih. Itu masalah style, warnanya, terus habis itu icon-iconnya, vektor, bitmapnya, itu semuanya tergantung selera. Cuman yang perlu diperhatikan adalah hak ciptanya itu sih. Tapi nanti kita bakal bicara tentang itu lebih jauh nanti. Nah, untuk software sendiri, desain grafis itu juga ada banyak, kayak Corel, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, dan yang paling mudah diakses, yang mudah dipraktekkan, di laptop bisa, di HP bisa, ya pasti teman-teman tahu ya, Canva. Itu bener-bener kalau mau belajar desain, dari itu tuh udah paling top-topnya lah. Nah, kualitas dari output desain itu sendiri itu tergantung dari kemampuan si desainernya. Nah, itulah yang membedakan style-style kalian. Oke, kita next. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Pertama, prinsip dasar desain. Ini tadi udah sedikit disinggung ya waktu MC jelasin di awal. Terus yang kedua, toolsnya Photoshop. Ini penting banget. Ketiga, kita langsung praktekin desain grafisnya. Keempat, pengumpulan karya. Yang terakhir tanggal 31, tapi bisa dimulai dari hari ini ya teman-teman. Terus nih, prinsip dasar desain. Kenapa sih prinsip dasar desain ini perlu? Soalnya untuk membuat suatu desain, kalaupun kita dari awal nggak belajar tentang prinsip dasar desain pun, kita bakal bingung gitu, mau diarahkan kemana sih ide kita gitu. Pertama, prinsipnya itu ada tipografi. Tipografi itu seni merancang, menyusun dan mengatur tata letak huruf serta jenis dengan pengaturan dan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu, sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan atau estetika. Contohnya ini nih, ini ada bold, masculine, rigid, strong. Lah, boldnya di sini kan hurufnya, fontnya lebih besar ya, dan juga lebih tebal. Nah, di bawahnya ini itu kan agak lebih tipis dan lebih kecil fontnya lah. Ini yang dinamakan tipografi. Tipografi itu kayak perbedaan jenjang ukuran font dan lain sebagainya seperti itu. Berkaitan dengan font dan juga style fontnya sendiri. Seperti ini di bold sama serif. Ini kan beda kayak Times New Roman, Franklin, kayak gitu. Itu namanya tipografi. Itu teman-teman. Nah, di sini juga ada sedikit info nih, tapi mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga ya. Ini cuma salah satu aja. Ada situs font gratis yang bisa teman-teman akses buat mempercantik desain kalian juga, buat biar lebih ada warna, biar ada style-stylenya. Bisa masuk di www.1001fonts.com. Ini banyak banget dan downloadnya itu mudah, tinggal di download. Terus, dan ini bukan di endorse itu, maksudnya ini cuma informasi. Terus yang kedua ada hierarki. Hierarki itu mengorganisir tipe-tipe yang penting, baik itu tulisan, oh ini tipe vektor, gambar, dan lain sebagainya. Hierarki membantu mata pembaca mengetahui dari mana harus memulai dan di mana harus mengakhiri. Hierarki itu maksudnya, kalau yang dicontoh ini tuh hierarki tipografi, atau hierarki dari tulisan. Kayak ini, ada headline, subhead, dan teks. Jadi yang bagian headline itu dibikin besar, subheadnya dibikin kecil, teksnya dibikin agak kecil lagi. Jadi pembaca di sini bisa tahu, oh aku tuh harus mulai dari on the moon, a giant leap for all the mankind. Nah kayak gitu. Jadi dari atas ke bawah. Juga sama di foto, di gambar yang di bawah nih. Yang ini tuh before, yang ini tuh after setelah dikasih hierarki. Pasti teman-teman bakal lebih memilih yang after karena dia udah didesain untuk bisa menarik perhatian orang, juga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari desain sendiri. Dimana yang namanya dibikin agak besar biar orang tahu, oh
fokusnya tuh ke Jane Smith. Ini tuh ID card-nya milik Jane Smith. Kalau yang before ini kan nggak jelas banget ya, cuman gambarnya aja. Kalau orang dari jauh ngelihat, kita misalkan ini simulasinya nih orang kantor ya, atau ya orang kantor lah bisa. Namanya kecil nih, nggak jelas. Nah itu kan nggak bisa diidentifikasi. Dari mana sih aku harus membaca? Sedangkan yang di kedua ini kan udah jelas nih namanya besar, terus nanti ada address, terus ID dan sebagainya. Itu nanti bisa untuk selanjutnya. Tapi yang penting orang dari jauh tahu, oh ini tuh ID card-nya milik Jane Smith. Gitu. Hierarki pada intinya adalah mana yang harus kita besarkan, mana yang harus kita kecilkan, lalu kita taruh di mana dan sebagainya. Terus yang ketiga, ini yang terakhir, prinsip dasar terakhirnya yaitu adalah warna. Warna itu mengarahkan bagi pembaca untuk menemukan atau membedakan informasi satu dengan yang lain atau yang penting. Jadi warna-warna mana sih yang di headline, ada kata headline, dikasih warna, oh berarti itu adalah inti utama dari pembicaraan ini misalkan. Terus juga ngasih tahu informasi yang diurutkan secara struktural, berdasarkan tingkat prioritas, mana yang diprioritas, mana yang enggak. Warna juga memberi makna dan membuat desain hidup. Kan kita tahu ya kalau misalkan warna ungu tuh artinya apa. Itu biasanya kalau makna ini biasanya dipakai untuk desain logo. Nah, untuk mungkin kalian yang nantinya mau bikin logo nih, bikin logo apapun lah itu, komunitas atau bisnisnya, perlu juga cari tahu makna dari warna itu. Juga warna tuh bikin desain itu jadi lebih hidup. Nah, warna tuh dibagi jadi dua. Ada RGB sama CMYK. Ini nanti juga bakal ada di software kita di Photoshop-nya. Kalau RGB itu lebih ditujukan untuk digital appearance atau tampilan yang bersifat digital, sedangkan CMYK itu untuk kepentingan percetakan. Singkatannya tuh cyan, magenta, yellow, black, dan biasanya juga sering disebut sebagai warna proses atau 4 warna. Jadi bedanya kayak kualitasnya juga. Kalau yang CMYK ini buat yang buat dicetak. RGB ini buat yang desain biasa, tapi biasanya sih cetak pakai RGB juga bisa kok. Maksudnya kualitasnya tetap bagus, yang penting pengaturan resolusinya itu ditingkatkan. Terus ini juga ada info sedikit nih, untuk bisa pilih warna yang pas. Kadang kan kita bingung ya, milih warna. Aku pingin dasar desainku tuh warna merah misalkan, tapi aku bingung buat faktor-faktor yang lain tuh warnanya apa ya biar pas, biar nggak terlalu mencolok, biar nggak terlalu warnanya nggak senada dan sebagainya. Itu kita bisa cek di color palette, ini salah satunya aja ya, color hunt. Nanti aku tunjukin color hunt tuh kayak gimana. Itu ada, atau mungkin sekarang aja ya. Bentar. Di sini aku tunjukin color hunt. Nah ini aku buka nih color hunt. Nah di sini udah ada pilihan warna yang mempermudah kita semua buat desainer, mempermudah buat nentuin warna-warna yang nantinya bakal kita dibikin buat satu karya. Ini cuma salah satu aja ya color hunt ini. Ada banyak, di Instagram pun juga banyak yang nyediain palet warna. Bentar. Belum kelihatan. Ini udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah Mbak Salsa. Oke lah, ini kan udah ada ya ini. Ini tuh udah jadi satu kesatuan gitu, tapi bukan yang saklek harus ini ya, bisa di mix and match sendiri. Cuman ini tuh hanya untuk mempermudah kita kayak memilih-milih warna gitu buat desain kita. Jadi udah ada satu kesatuan ini. Kalau misalkan mau dipilih sama ini sama yang satunya juga boleh. Cuman ini cuma buat mempermudah aja. Gitu teman-teman. Oke. Terus selanjutnya kita langsung bahas ke tools Photoshop sendiri. Di tools Photoshop sendiri itu ada 7 bagian. Mungkin teman-teman sekarang sudah bisa langsung sekalian buka softwarenya ya. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin masih terkendala bisa sambil ngelihat di layar, tapi buat teman-teman yang udah ada softwarenya bisa dibuka biar kalau ngelihat langsung kan pasti lebih masuk ke
ke memori kita ya. Oke. Sudah ya teman-teman yang buka software? Sekali lagi buat peserta teman-teman, boleh kalau misalkan ada kendala langsung chat di Google Meet atau WA Group ya teman-teman. Oke. Mungkin aku bisa lanjutin ya. Oke. Jadi di tampilan awal kalian, oh ya ini mungkin aku mau tanya nih, ada yang beda nggak tampilannya dari ini? Ada yang beda nggak? Ada yang beda kan? Atau sama semua nih? Dari Versi berapa? Iya? Ya, dari Lesmana ada yang beda Kak. Oh, beda. Di nomor berapa yang beda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin teman-teman boleh langsung on mic aja nggak apa-apa. Oh ya, dari Amitia boleh diperbesar enggak Kak PPT-nya? Oke. Boleh. Agak buram ini fotonya. Oke. Untuk Kak Oviva dan Kak Raka boleh open mic kalau misalkan ada yang beda di bagian yang mana ya Kak? Gimana? Nomor 5 untuk Kak Oviva Kak. Oh, nomor Nggak 5. salah. Oh ya, nomor 5 ini nomor 5 ini nanti bakal muncul ketika kita udah bikin layernya ya, dari file di new. Ini nanti kita praktekin waktu nanti ya. Oke, nomor 5 aja ya berarti ya. Oke, berarti nomor 1, 2, 3, 4, 7, 6 nggak ada kan? Ya, soalnya biasanya sih kalau versinya beda kayak tadi aku bilang itu nggak merubah dasar dari toolsnya sih. Langsung aja ya mungkin ya. Jadi di Photoshop ini tampilan awalnya itu ada 7 hal yang utama, yaitu menu. Menu ini nomor 1. Menu ini memberi perintah kayak misalkan bikin halaman baru, nyimpen file desain kita, atau nyimpen sementara atau permanen. Terus misalkan buka file, buka gambar, terus habis itu kasih efek-efek, terus menu bar, terus lah di nomor 1 ini, mana nih kursornya? Nah, nomor 1 ini tuh punya menu-menu lagi yang banyak banget. Ini file, kalau kita klik file nih klik file, di file tuh ada banyak banget. Di edit tuh ada banyak banget. Sampai nanti di bagian akhir di help ini juga ada banyak banget. Bentar, aku tunjukin yang bagian akhir. Nah, di help ini juga ada banyak banget. Jadi di bagian menu atau menu bar ini, yang poin pertama ini tuh ada banyak opsi-opsinya. Nah, secara jalan pintas, opsi-opsi yang nanti kita klik di menu pertama ini akan muncul beberapa di bagian 6 atau panel atau palette di bagian sini. Kayak misalkan layer nih, di sini ada layer ya. Nah, ini kalau ini tuh settingannya juga gabung di sini beberapa. Jadi gitu. Ini juga ada jalan pintasnya. Photoshop tuh jalan pintasnya tuh juga ada beberapa yang mirip sama kalau kita pakai Word, kayak Ctrl S, Ctrl T, Ctrl C, Ctrl Z, itu juga ada di Photoshop tuh biar kita cepet kalau bikin desainnya. Terus yang nomor 2 ada tool option bar. Di tool option bar ini mengatur nilai parameter dari tools yang sedang aktif. Jadi misal nih kita nyalain tools nomor 4 nih yang ada di poin keempat ini, kita misalkan aja teks ya, ini aja. Bentar, aku bukain coba. Nah, misal nih, ini salah satu contoh aja ya, di tools option bar. Ini kan tools option bar kan ini ya, bagian sini ya. Kalau kita pilih teks, misalkan teks, otomatis tools option bar-nya akan ganti kan, ada opsi buat ganti fontnya, terus ini regular, italic, bold atau apa, terus ukurannya, terus ini pilih justify atau apa, terus warnanya, nah kayak gitu. Jadi di bagian tools option bar ini buat
buat kita bisa ngerubah-ngerubah dari nilai parameter dari yang ada di poin keempat gitu. Terus selanjutnya yang nomor 3 ada tab halaman kerja di bagian sini. Nah, di bagian sini tuh kalau misalkan kita nih mau bikin gabungan gambar kayak pertanyaan di Gform ya, mau gabung beberapa gambar. Setelah kita bikin layer yang nomor 5 ini, kita bisa open gambar-gambar yang mau kita gabungin jadi satu. Misalkan ada 3 gambar nih. Nah, itu bakal keluar di sini. Bagian sini, bagian yang angka 3 ini. Contohnya gini. Misal nih, ini kan ada layer ini ya. Misal kita bikin baru nih. Kita bikin baru. Wait. Kita bikin baru nih. Ini belum di... Misal nih, ini ukurannya random ya. Random, misal kayak gini ya. Terus kita mau gabungin beberapa gambar. Kita open, misalkan nih, tadi ada satu gambar, terus misalkan nih gambar ini, kita open. Nah, di sini, di poin ketiga atau tab halaman kerja ini, kita bakal tahu, oh, halaman-halaman kerja yang kita buka itu apa aja sih? Oh, gambar ini, terus ada layer ini, terus ada layer ini. Nah, kalau misalkan ini penuh sampai di sini nih, penuh sampai di sini. Misalnya ya penuh ya. Aku bikin penuh. Bentar. Ini udah ya. Aku bikin penuh. Aku bikin penuh. Nah, misal ini kan penuh ya, sedangkan kita tuh mau, ini kan penuh ya, ini kita mau pindah ke sini. Kadang-kadang kan sulit ya. Itu kalau misalkan ini penuh banget, ini bisa di drag di sini, diangkat, ditarik, terus di minimize, gini. Udah selesai, gitu sih, di minimize. Kalau misalkan kita sumpek ngelihat apa ya, sumpek bahasa Indonesianya, kayak nggak suka ngelihat yang terlalu banyak karena bikin pikiran kacau, ini bisa di minimize saja semuanya gitu. Nanti kalau misalkan dipakai tinggal klik ini lagi, terus ini tinggal diklik, ketika udah muncul kayak gini di drag lagi, dimasukin set gitu. Atau bisa lihat di window, terus ini pilih antara ini, mau mana nih. Misalkan aku sekarang lagi butuh gambar pertama nih, tinggal diklik, udah keluar gitu. Itu fungsinya dari tab halaman kerja. Terus yang keempat ada toolbox. Toolbox ini itu hal yang paling penting karena dengan kita tahu fungsi-fungsi semua yang ada di sini tuh kita bisa mengkreasikan segala hal yang ada di pikiran kita. Jadi sebuah karya yang bagus lah, yang sesuai dengan tujuan kita intinya. Ini poin penting dari semua yang ada yang kita jelasin hari ini. Atau bisa dibilang rohnya kalau didramatisir kayak gitu. Tapi ada beberapa tools yang tidak bisa ditampilkan di sini. Ada beberapa tools yang masih tersembunyi. Nah, ini kan ada titik-titik ya. Kalau kalian lihat software kalian, kalau kalian lihat software yang kalian buka sekarang, itu di sini ada titik. Nah, ini tuh nanti bisa nampilin beberapa tools yang tersembunyi. Bisa diklik yang bagian kecil ini atau bisa diklik kanan. Contoh ini dihapus semuanya. Misal nih, ini bisa kalau diklik biasa, diklik yang bagian ininya, ini nanti bakal keluar lah. Ini ada tools tersembunyi, atau enggak langsung klik kanan aja, klik ada tools tersembunyi. Banyak nih, pokoknya ada gininya berarti itu ada tools tersembunyi. Tuh teman-teman. Selanjutnya itu ada halaman kerja ini. Halaman kerja ini buat kita melakukan proses editing, buat naruh gambar lah, mau kita kasih teks lah, apalah,
boleh, atau mau bikin 3D juga boleh di sini semuanya. Ukurannya juga kita atur sendiri dan lain sebagainya. Caranya gimana biar bisa muncul kayak gini? Caranya kayak tadi, file, new. Nah, di sini perlu diperhatikan. Misalkan nih kita lagi pengen buat poster kayak gini, ukuran F4. Ini kebetulan udah aku setting ya tadi. Weightnya 21, ini tinggal pilih nih pixel, inci, atau sentimeter, atau apa. Ini tergantung kalian mau apa, terserah. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah bagian resolusi. Kalau kalian mau cetak, diusahakan buat ini tuh 300 pixel. Ini sebenarnya kenapa harus 300 atau rumusnya aku kurang tahu. Cuman secara dasar atau secara umum ya, kalau misalkan kita ke percetakan pasti ditanyain kan, ini loh kok resolusinya kok pecah gambarnya, pasti resolusinya minta dinaikin. Tolong dinaikin resolusinya lah. Untuk menaikkan resolusinya itu kalau mau cetak nih kayak banner kayak gitu, itu diusahakan buat 300. Semakin tinggi resolusinya, semakin besar juga image size-nya dan nggak pecah. Tapi kekurangannya kalau terlalu tinggi-tinggi banget, nanti ininya bisa nge-lag sih software Photoshop-nya. Karena berat banget, buat ngasih gambar pun berat, buat nge-save pun berat. Gitu. Kalau untuk biasa, kalau buat cuman upload biasa, pakai aja 150. Karena kita hari ini cuman simulasi ya, kita pakai 150 aja biar nggak berat. Lihat perbedaan image size-nya kan beda banget ya. Ini 6,91. Sedangkan kalau 300 sampai 27 kan. Nah, itu yang bedanya. Terus color mode-nya itu RGB. Tadi yang dijelasin di awal ya. Ada RGB, ada CMYK. Ini jujur aku nggak tahu ini bitmap ini kenapa color mode-nya bedanya apa antara bitmap, grayscale, terus lab color ini aku belum tahu nih. Tapi yang jelas RGB sama CMYK. Cuman RGB pun juga bagus selama ini, nggak pernah ada kendala. Itu sih. Tadi aku kembaliin. Tinggal terus di OK. Jadilah ini layar poin kelima tadi ya, halaman kerja. Udah. Terus poin ke-6 ada panel atau palette. Itu ada banyak, ada navigasi panel, color panel, history panel, layar panel. Nah, kalau navigasi panel tuh untuk halaman kerjanya, color panel ini untuk pilih style pada warnanya, terus history panel tuh info apa aja udah kita kerjakan. Misalnya nih, kita tadi udah ngeklik apa aja, nah itu pasti kena ke historinya. Wait, ini navigasi. Nah, ini historinya. Ini tadi kan kita baru bikin baru ya. Di historinya cuma satu tok. Coba misal nih ya. Nah, ini kan udah kotak atik ya tadi. Historinya pasti banyak. Setiap kita klik pasti history ini muncul. Setiap kita klik pasti ini muncul di history semuanya. Gitu. Terus untuk layernya, ini layer tuh misal nih background ya. Backgroundnya kan ini. Terus kita mau nambahin di sini. Setiap nambahin harus diklik ini dulu. Terus misal kita mau nambahin ini ya, nambahin ini misal ya. Tutorialnya nanti. Misal nih mau nambahin. Nambahin ini. Lah, di layar ini pasti juga akan nambah gambar ini. Kalau ini diklik, pasti gambarnya tadi hilang. Kalau ini diklik lagi, buka. Ini mempermudah kita buat tahu layar kita yang kita bikin desainnya di akhir. Nah, kadang-kadang kita butuh, bentar, awal-awal tadi gimana ya? Ini dihapus, ininya dihilangkan semua, jadi desain awal. Terus kalau kita udah banyak nih di sini, banyak icon-iconnya gitu, tinggal dinyalain lagi layarnya dan sebagainya, bisa diubah-ubah gini gitu. Itu poin ke-6. Terus poin ke-7 ada status bar. Ini cuman kasih keterangan aja, terus yang sedang berjalan tuh apa aja. Itu sih teman-teman. Ini untuk yang dasar ya. Terus ini cuman singkat aja yang bagian ini.
Itu di file tuh ada kayak gini opsi-opsinya. Bentar. Nah, di file tuh ada ini buat new tadi, buat bikin halaman kerja baru. Open ini buat open gambar atau buat open kalau project kita nih, misal kita bikin Photoshop, bikin desain, tapi di tengah-tengah jalan kita harus ada ngerjain sesuatu lagi atau diganggu lah, dan project kita bikin kali ini belum selesai, kita bisa save dulu, save di file PSD. Nah, kalau kita membuka filenya lagi bisa open gitu. Ini fungsinya, ini ada save as biasa sih ini, export ini bisa langsung ke PDF juga kayak gitu. Save as-nya juga bisa langsung. Terus yang bagian edit ini kayak undo redo gitu yang ada di Word kayak gitu ini. Terus image ini buat khusus buat kasih efek-efek kalau kita kasih gambar ya, kayak image size. Nah, image size ini bisa juga jalan pintasnya pakai Ctrl T kayak gitu. Pakai itu juga bisa. Terus kontrasnya ini warna-warnanya, image size dan sebagainya. Terus ada layer. Kalau di layer ini kayak yang tadi aku jelasin, ada di yang bagian palet juga. Type ada select juga, terus ini filter 3D, view-nya, Windows-nya. Ini kalau yang bagian atas ini sebenarnya bisa nggak begitu penting untuk sekarang. Penting cuman untuk saat ini nggak yang penting banget untuk bisa tahu. Tapi perlu nanti dipelajari secara perlahan-lahan. Terus yang paling penting adalah yang bisa menunjang kita untuk bekerja secara cerdas adalah aku mau jelasin dikit mengenai ini. Bagian keempat, toolbox-nya. Di toolbox-nya ini mulai dari awal ada ini nih. Aku nggak begitu hafal nama-namanya. Namanya nggak hafal lah ini. Ada move tool, ini buat gerak-gerakin aja kayak tadi. Misalkan nih aku nyalain ya, ini digerak-gerakin, bikin gerak-gerak gini dan sebagainya. Terus yang nomor 2 ini ada rectangular marquee tools. Nah, di sini ada banyak nih. Ada elliptical, ada single column, ada single row. Nah, misal nih. Nah, ini yang bagian ini, tools yang bagian ini tuh fungsinya untuk membuat area selection pada objek dengan bentuk tertentu. Kayak misalkan kita mau bikin bentuk lingkaran nih, bentuk lingkaran. Tapi biar yang lain-lainnya itu jadi PNG gitu. Nah, kita bisa butuh pakai ini. Terus selanjutnya ini adalah lasso tools. Lasso tools itu sama buat menyeleksi. Menyeleksi itu artinya biar memisahkan atau memotong objek satu sama objek lain. Nah, kalau yang lasso tools ini, kalau yang ini tadi kan sudah dibentuk ya, sudah ada bentuknya, tinggal pakai aja, tinggal diginiin, pakai disesuaikan dan sebagainya. Kalau yang lasso tools ini ada 3 opsi nih. Ini tuh menyeleksi objeknya tuh terserah kita. Misalkan nih kita mau menyeleksi cuman bagian rambutnya aja nih. Nah, kita bisa diginiin. Bisa gini, garis-garis gini. Kita nyeleksi sendiri. Ini mouse-nya sambil aku itu ya. Sambil ditekan terus. Ini gini, nyeleksi terus gini sampai kalau mau diselesaikan harus kembali ke titik awal, terus dilepas. Nah, jadi kayak gini. Dan ini bisa dipindah-pindah. Nah, kayak gini jadinya teman-teman. Bisa sambil dicoba-coba teman-teman kalau ini. Jadi nanti kalau ada yang bingung misalnya kok beda sama yang aku jelasin, nanti bisa ditanyain ke chat. Nanti moderator bisa memandu. Terus ini juga ada opsi lain sih, magnetic lasso tool. Kok yang tadi harus dipencet terus ya. Kalau yang ini tuh lebih enak sih. Aku lebih suka pakai ini sejujurnya. Karena ini diklik gitu aja terus nanti dan dia tuh kayak apa ya? Kayak ngikutin bentuknya gitu loh. Kalau yang tadi kan kita ngatur sendiri ya, kayak misalkan bentuknya agak gini-gini ya. Itu kita yang ngatur segini ya, bener-bener detail gitu. Tapi kalau ini dia tuh udah kayak
kayak menyesuaikan sendiri gitu loh sama gambarnya. Jadi dia kan udah nyesuaiin sendiri kan. Misal nih dari segini aja. Terus kita harus kembali ke titik awal. Diklik. Nah, ini udah bisa dipakai nih, digeser-geser mau kemana, yang kita seleksi kemana, kayak gitu. Gitu teman-teman. Udah. Terus selanjutnya ada Quick Selection Tools. Kalau Quick Selection Tools ini menyeleksi berdasarkan warna. Contoh nih, Magic Wand Tool. Ini tuh berdasarkan warna. Misal nih kita mau nyeleksi warna pink ini ya, pink ini. Tinggal diklik aja. Nah, ini otomatis udah keseleksi semua. Gitu. Lebih enak pakai ini kalau misalkan objeknya itu ada batas-batasannya. Terus juga kita nyeleksi biru ya. Dahulu nanti bakalan disesuaikan oleh sekretaris lebih lanjut. Nah, mungkin sudah tergabung lagi ya Mbak Sal. Tes suara Mbak Sal. Oh, iya. Ya, oke. Tadi terpotong Mbak Sal, mungkin internetnya tidak stabil. Oh iya. Oh, maaf. Ya. Tadi Ya, Mbak. aku jelasin dari mana? Oh iya. Mungkin bisa diulang ketika nyambung lagi kalau mau diselesaikan yang posisi rambut. Oke. Thank you. Maaf. Aku share lagi Ya ya. Mbak Sal, Aku share lagi. Ini udah belum? masih proses Mbak Sal. Belum ya? Oke. Ya. Sudah terlihat Google Meet di layar. Udah ya? Oke. Aku balik ke sini berarti. Oke, dari yang rambut ya berarti. Oke, yang ini udah belum tadi? Yang ini? Sudah sepertinya Mbak. Udah ya? Oke, udah ya teman-teman ya. Jadi aku ulangin dikit, yang bagian ini tuh menyeleksi berdasarkan warna. Kalau ini tadi berdasarkan bentuk, kalau ini tuh bebas, nyeleksinya bebas. Kalau ini berdasarkan warna. Magic Wand Tools ini favorit banget sih, jujur. Ini tinggal diklik sesuai warnanya aja, klik. Tapi nggak enaknya adalah kalau misalnya ini kan bagian leher kan harusnya kan nggak diikutin nih, karena warnanya hampir mirip, jadi ngikut gitu. Ini nggak enaknya itu. Tapi bisa diatasi dengan cara Quick Selection Tools. Ada minus plusnya nih. Ini plus nih artinya menambahkan, minus nih artinya mengurangi. Ya ini juga harus diperhatikan untuk mengatur ininya. Jadi kalau misalkan nih habis dari tadi, terus kita bisa kurangin nih, biar lehernya tuh hilang. Maksudnya lehernya nggak ngikut. Biar bajunya aja. Nah, jadi kan bajunya aja kan, gitu. Terus kalau misalkan mau ada lagi, kita pencet lagi yang bagian Magic Tools. Diklik lagi. Nah, ini kan juga ngikut nih. Nah, dipakein Quick Selection Tools lagi. Ini. Jadi yang ngikut cuman ini. Gitu teman-teman. Menyeleksinya 3 hal ini fungsinya sama, cuman beda cara pemakaiannya. Tergantung teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan, karena setiap gambar tuh treatmentnya beda-beda. Kayak itu. Terus habis itu ada crop tools. Ada crop tools biasa, ini buat cuman nge-crop aja. Nge-crop misalkan yang kita butuhkan cuman gambarnya gini aja ya. Ini biasa sih cuman nge-crop. Terus diklik ini. Kalau nggak jadi nge-crop, klik ini. Kalau nge-crop, klik ini. Klik. Ya. Coba kita perhatikan bagian history ya, teman-teman. Ya, bagian history kan tadi kita pakai Magic Wands, terus Quick Selection, diselect terus crop kan. Nah, di sini tuh ada historinya semua. Gitu. Terus kalau kita mau, kok nge-cropnya salah ya? Bisa pakai edit, terus step backward, atau jalan cepatnya adalah Ctrl Z. Gitu teman-teman. Ini buat jalan pintasnya. Crop. Ini kan. Terus kok salah gitu. Salah kan nih. Bisa di Ctrl Z. Jalan cepatnya, atau pakai ini. Step backward, step forward, kayak gitu. Oke, terus habis itu selanjutnya adalah ini eyedropper tools. Fungsinya untuk apa?
misal nih, kita kan ada ini ya tadi ya. Ada ini. Ada yang masih kosong banget nih. Nah, kita nemu di internet gambar yang bagus. Gambar yang bagus buat ngedesain dan sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan ini nih. Tapi kita kan pasti bingung ya, ini warnanya pakai apa ya? Kalau kita cari tadi di Color Hunt kan nggak ada ya pasti, karena kan udah dari sananya. Nah, cara biar kita tahu ini warnanya apa, tinggal pakai ini terus diklikin di sini, klik, nanti muncul di sini warnanya. Ini tinggal diklik 2 kali, klik. Nah, muncul nih kode warnanya, tinggal diginiin, di Ctrl T, oke, beres deh, kita masuk ke halaman kerja yang masih kosong banget. Kita misalkan mau bikin backgroundnya ya. Saya bikin backgroundnya di sini. Bikin backgroundnya. Jadi deh warnanya sama kan? Sama kayak ini. Tanpa perlu kita cari di internet atau ini warnanya apa. Nah, itu nggak perlu. Tinggal pakai ini. Juga sama. Contoh lagi, satu kali lagi. Kita perlu warna ini. Tapi nggak tahu kode warnanya apa. Kalau misalkan kita langsung pakai sini kan nggak mungkin ya. Kalau pakai ini kan nggak mungkin, karena tampilannya kayak gini. Kita mau nyari gimana biar cocok, kan nggak bisa. Pakai aja tools yang ini, diklikin di sini, terus kita misalkan pakai lingkaran nih. Lingkaran. Ini kan ganti ya warnanya udah. Terus kita bikin lingkaran nih misal. Nah, warnanya sama kayak ini. Jadi desain kita di akhir bakal senada semuanya dengan apa yang kita mau. Terus selanjutnya ini aku nggak ini sih, jarang banget pakai ini. Ini brush and pad tools. Ini fungsinya untuk mengedit atau memperbaiki bagian objek yang rusak. Gitu. Terus yang bagian ini brush tool. Ini tuh misalkan kita mau bikin kayak ini ya. Ini udah ada opsi-opsinya kayak tadi. Di sini udah ada pilihannya semuanya di bagian sini. Misalkan kita mau bikin brush yang stylenya kayak ini nih, lihat gini. Nah, jadinya kayak gini. Ini udah ada opsinya teman-teman. Jadi bisa dipilih-pilih, misal kayak gini. Terus brush ini pun stylenya ini pun kalian bisa download juga di Google. Ini banyak banget, ada banyak banget gratisan gitu yang bisa kalian download buat berkreasi semau kalian, sebagaimana tujuan kalian. Terus selanjutnya ada ini clone stem. Clone stem ini cuman biar kalau misalkan menyeleksi aja yang buat PNG-nya gitu, biar buat menyeleksinya lebih mudah. Terus yang bagian history brush tool, yang ini. Nah, yang bagian ini tuh juga hampir mirip sama yang di sini tadi. Sama yang di sini tadi hampir mirip. Cuman ini memberikan history dari ini aja. Terus ini eraser tool ini biasalah untuk menghapus. Yang perlu diperhatikan ketika klik tools ini adalah lihat di layernya. Misalkan nih, aku mau menghapus yang bagian ini nih, yang bagian ini, biar setengah dari ini kelihatan. Misalkan nih, salah maaf. Jadi ini perlu diklik ini dulu, terus dihapus. Oh, ini harusnya warnanya putih. Ini dihapus nih, dihapus semuanya, bagian setengahnya dihapus semuanya. Kalau mau hapus yang belakang, diklik yang gambar yang mau dihapus, terus dihapus semuanya. Gitu sih. Terus bentar aku kembaliin. Terus ini ada Magic Eraser Tools. Ini kalau bikin PNG juga, misalkan nih begini ya. Terus aku mau hapus nih, tinggal klik ini, tinggal klik. Nah, ini udah PNG nih. Maksudnya ini nanti ini halaman kosong. Next ada ini
Paint Bucket Tools. Kalau Paint Bucket Tools nih ngasih warna kayak biasa. Misalkan kita mau ngasih warna nih di mana nih, di maskernya nih, tinggal diklik maskernya udah jadi. Diklik di 2 misalkan, tinggal diklik gitu, disesuaikan di sini warnanya, tinggal kita sesuaikan aja. Kalau misalkan kita punya kode tadi color hand, misal nih contoh ya di color hand nih, misal di color hand kita punya ini kan udah copy ya, udah, terus masuk ke sini, di copy paste ke sini, di Ctrl V, otomatis warnanya udah kayak tadi, oke. Terus tinggal diklikin di sini, jadi kan. Nah, kekurangannya adalah kalau misalkan warnanya hampir mirip nih, pasti kena juga sih sininya. Itu sih yang perlu diperhatiin. Ini juga langsung berubah kan, gitu. Terus yang bagian ini tuh bikin gradient. Bikin gradient warna, misalkan nih, ini tinggal ditarik aja jadi gradient kayak gini. Bisa dipilih nih, ada warna-warna beda, hitam misalkan. Udah. Terus ini blur tools. Nah, di Gform ada juga yang nanya nih, kemarin aku baca juga. Gimana caranya biar misalnya kita punya gambar ya. Gambar, tapi biar kelihatan kalau itu bukan editan. Salah satu caranya adalah dengan pakai brush, dengan pakai blur tools. Misalkan nih kita mau ngedit ini ya, kita pindah dulu bentar, kita pindah dulu, kita besarin. Ini kalau teman-teman lihat kan agak nggak rapi ya ini ya. Ini kan nggak rapi. Nah, kita pakai bisa brush, terus kita tinggal diginiin, digeser-geser terus, digeser-geser terus. Nah, walaupun jadinya agak ngeblur ini tadi karena terlalu neken ya. Nanti disesuaikan aja kayak size-nya apanya. Ini bisa memperjelas biar nggak kayak editan gitu. Ini. Kalau misalkan kita mau bikin ini, apa sih namanya? Aku lupa, yang mukanya lebih besar tuh. Nah, biasanya orang-orang juga pakai kayak gini. Brush ini buat membantu. Tuh. Terus selanjutnya ada ini, wait. Dodel tools itu ini aku belum pernah membutuhkan ini. Cuman ini tuh fungsinya untuk mencerahkan bagian objek yang kita pengenkan aja. Terus kalau burn tool itu untuk menghitamkan, spong tool itu untuk mengubah warna. Gitu aja sih. Terus ini kalau yang pen tool, freeform pen tool ini, freeform pen tools, add anchor pen point tools, ini cuman buat biar apa? Kalau misalkan kita ngetik, kalau kita buat apapun itu sesuai sama keinginan yang berupa titik-titik kita. Bisa saling berhubungan gitu. Terus yang bagian teks, ya teks biasa sih teks. Ini ada horizontal, vertikal, otomatis. Bisa diklik-klik. Tinggal diklik gini. Terus kita tinggal ngetik apa yang kita mau. Oh, ini warnanya ya. Terus tinggal ngerubah warna, misal butuh ngerubah warna. Terus bisa atur ininya, ukurannya, fontnya juga. Udah. Jadi kayak gini. Baiklah. Terus ya ini teks. Terus ini page selection tools, ini juga buat mindah-mindah aja. Terus ini shape. Biasa sih ini shape. Dan yang bisa dikreasiin adalah ini di custom shape tool. Di situ ada banyak, bisa dilihat di bagian shape ini ya teman-teman. Itu ada banyak, ada gambar-gambar dari sana. Ini bisa dipilih juga. Ada kalau kita di sini kan nggak ada segitiga ya. Kita bisa bikin pakai ini. Ya. Terus jangan lupa ini ya ditambahin dulu, terus kita bikin gitu. Gitu deh kalau bikin ngubah warna nih lagi kayak tadi. Jadi putih, klik. Nah, selesai deh. Ini juga mindah-mindah aja. Terus yang ini zoom in, zoom out. Kalau misalkan kalian pakai mouse,
bisa juga diatur buat nanti kursornya itu ya, kalau ke atas di zoom, ke bawah jadi zoom out, zoom in gitu, ke atas, ke bawah. Tuh. Kalau yang ini bagian gambarnya tadi ya, warnanya tadi maksudnya, warnanya, cuma dikasih warnanya aja. Oke teman-teman, yang bagian toolsnya itu sih yang penting, yang benar-benar penting. Dan perlu diingat setiap bikin bentuk, nambah dan sebagainya perlu untuk ditambahkan ini create new layer. Nih, terus kita tambahin kayak gini. Terus kalau misalkan nih kita bikin judulnya aja, biar kan ini kan terlalu ribet ya, terlalu bingung nih. Kita mau di sini tuh bisa dirubah namanya juga, misalkan ini judul gitu ya, bisa dirubah juga biar kita nggak bingung judul 1, judul 2. Terus kalau kita misalkan udah fix nih sama satu objek nih, misalkan judulnya tadi udah fix nih, kita bikin hierarki kan, hierarki dari yang besar kecil ke kecil lagi, udah fix nih. Terus kita bikin grup, bentar, terus tinggal ini diklik, drag ke dalamnya grup, terus diginiin. Ini udah jadi satu kesatuan. Mau diganti misalkan nih. Mbak Salsa, mohon maaf. Iya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke. Udah sih yang bagian penjelasan toolsnya. Sekarang kita langsung praktek aja ya teman-teman. Oke. Bentar aku cek. Oh iya benar. Let's practice. Teman-teman bisa tetap buka softwarenya. Yang tadi ada kendala udah berhasil belum? Ya. Mungkin teman-teman yang udah buka softwarenya bisa langsung ngikutin bareng-bareng ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau bingung kan, bisa langsung ditanyain di grup atau bisa langsung chat di Gmeet. Oke. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau bikin kayak gini. Pertama, kita bikin semuanya dari ide kita. Maksudnya kita bikin sendiri, maksudnya kita mau yang kayak gimana kita sendiri, atau kita mau cari referensi dulu dari internet nih. Di internet tuh ada banyak banget yang bisa kalian buat cari inspirasi. Ada Behance, ada Unsplash, ada Freepik. Itu ada yang gratis gitu. Kayak gitu, itu bisa dipakai banget. Ini udah ya, tadi kan udah dijelasin ya. Oke, kita langsung ya teman-teman. Terus kita hari ini mau praktek bikin poster tentang waspada penularan virus COVID-19. Ini teman-teman semua udah bisa download ini ya, download di drive-nya. Di sini udah disediain. Bentar. Nah, di sini udah disediain. Oh my. Di bagian sini udah disediain di bahan praktek 1 ada gambar-gambar yang isinya itu. Oh ya ini masuk. Nah. Udah aku sediain semua. Jadi kita hari ini mau bikin bukan dari awal, tapi nyontek idenya orang-orang. Menggabungkan gambar-gambar yang ada di internet. Jadi suatu karya yaitu poster tentang penularan virus COVID-19. Kita open dulu ya semuanya. Jadi semua yang udah bisa download ini bisa dimasukin ke Photoshop-nya atau satu-satu aja lah. 1 2 3 dulu misalkan nih. Ini price drop ini font ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa install fontnya. Di skip aja untuk cara installnya mungkin ya. Oke. Hari ini kita mau gabungin. Ini aku dapat dari Freepik. Kalau yang ini Kompas. Yang ini Kompas. Yang ini dapat dari Freepik karena
nggak mungkin aku ngambil gambar ini kan, karena nanti kena hak cipta. Gambar-gambar ini nggak boleh karena ini punya Kompas kan, kena hak cipta. Makanya aku cari free pick nih, cari free pick yang ini gratis. Nah, aku mau gabungin gambar ini sama gambar ini, jadi poster baru dimulai dari sini. Oke. Di gambar pertama ini yang aku ambil adalah ini. Kotak-kotaknya ini 1 2 3 4 5 ini. Ini aku mungkin teman-teman juga bisa langsung di open ya gambar-gambarnya ini. Terus tapi warnanya menurut dari ini, berarti aku harus siapin warnanya dulu. Mulai dari ini sama warna ini misalkan. Latar belakangnya dulu sini. Sama ini. Nah, aku bikin ya persis sama kayak ini. 1 2, cuman biar cepet bikin 2 aja kali ya. 1 2 3. Oke. Bikin misalkan nih. Ini cepet-cepetan aja teman-teman, maksudnya nggak yang rapi-rapi banget. Nanti teman-teman karyanya bisa dirapiin, biar dirapiin sapi mungkin, atau bisa juga nih buat sendiri. Kami dari PIH berharap teman-teman bisa mengkreasikan sendiri, misalkan nih bikin apa, tentang poster apa, atau mungkin teman-teman sekarang ada tugas. Mungkin teman-teman ada tugas nih sekarang, atau sederhananya kalau misalkan ada tugas penelitian atau survei, itu kan butuh banget ya di sana. Boleh banget tuh sekalian ngerjain tugas, sekalian ngumpulin karyanya buat ini, buat diupload, buat yang nanti terbaik dari yang terbaik bisa diupload, bisa banget. Ini ya misal ya, ini kepanjangan nih, ini bisa ditarik-tarik. Yuk kita bikin. Ini tinggal diduplikat biar apa? Biar ukurannya nggak beda. Nah, ini kan diginiin. Tapi ini warnanya kan sama, padahal di sini warnanya beda. Kan? Terus tinggal dipindah, terus pakai ini, diklik. Nah, jadi beda kan? Terus yang tadi ini juga diduplikat. Terus digeser, dipindah ke bawahnya. Ini kayaknya nggak rata deh. Ini kayaknya nggak rata. Bentar. Ginilah, anggap aja ini rapi. Terus ini nih, di sini kok ada segitiga ya? Bikinnya gimana? Kita buat layer baru. Sambil teman-teman bisa ngikutin ya. Terus tadi kan segitiga nggak ada, berarti di custom shape tools cari segitiga. Terus kita bikin segitiga dulu. Terserah deh. Ini biar kelihatan warnanya dibedain dulu aja. Maksudnya biar kita bisa benerin random color. Biar kita bisa rapiin dulu ininya. Terus ini cara cepetnya, daripada kita daripada kita edit terus free transform, lebih baik di Ctrl T. Di Ctrl T. Nah, ini kita bisa langsung geser-geser nih. Nah, geser. Terus kita apply. Terus kita taruh di bawah sini. Terus diduplikat lagi, karena kita lihat gambarnya lagi, karena kita kan di sini nyontek ya, lagi nyontek ya. Ini ke bawah, berarti kita juga bikin ke bawah, diduplikat aja langsung. Dibikin gimana nih tadi? Oke. Ini kepanjangan sebenarnya. Nah, terus kan ini kan warnanya kan masih hitam, sedangkan ini warnanya sama kayak atasnya. Tinggal pilih aja tadi, diklik ini, terus warnanya dipilih, pilih apa namanya, ini, diklik. Jangan lupa buat cek ininya ya, layernya ya. Oh maaf, ini layer kedua. Klik ininya. Oh, ini harusnya warnanya ini.
sorry, warna. Nah, gini. Layer keduanya juga. Oh, yang layer keduanya yang ini. Maafkan. Nah, gini. Jadi deh, walaupun nggak tengah ya ini. Ya, nanti teman-teman bisa rapiin sendiri. Jadilah kayak gininya. Ini juga sama. Kita main di bagian sini loh. Yang utama tuh bagian sini. Udah, terus kita buat hierarki nih sekarang. Misalnya kita buat hierarki waspada penularan. Kita bikin warnanya hitam dulu biar kelihatan. Terus kita pakai brush stroke biar kelihatan nanti hierarkinya. Ini terserah ya fontnya. Fontnya bisa download sesuka kalian juga kalau pengen berkreasi. Misalnya kenapa kok nih waspada penularan. Terus warnanya kita cek di sini. Ini hitam ya, berarti hitam nggak apa-apa. Terus warnanya kan pink tadi. Ini soft. Kok pink sih? Terus itu kita bikin hierarki biar beda. Virus COVID-19. Salah nih. Ini ya ini dari sana ya ini. Aku ganti. Oke, misalkan nih random aja deh. Random aja. Misalkan ini warnanya aku ganti kayak yang tadi. Nggak jelas. Nah, warnanya diganti pakai yang ini. Nah, udah otomatis. Nah, ini jadi kan bentuknya udah hierarki ya, hierarki tipografi kayak tadi yang dijelasin. Waspada penularan virus COVID-19. Nah, udah nih kayak gini nih. Kita kreasiin sendiri biar nggak sama. Habis itu kita mau bikin kayak ininya. Misalkan ini bagian ini tuh kita pakai buat cara penyebaran. Misalkan nih cara penyebaran. Kita pakai warna biar berbeda. Pakai warna ini. Terus teman-teman bisa ngikutin nggak atau kecepatan mungkin? Bentar. Kok warnanya jelek ya? Maksudnya terlalu gelap. Kita cari warna lain yang lebih bagus. Mungkin ini. Mungkin ya, tahu aja deh. Ini atau mungkin yang kecil nih. Yang kecil nih. Nah, ini kita ganti. Nah, gini. Ini terus kita ketik tulisannya. Cara penyebaran. Kita ganti font biar mungkin kita bisa pakai Franklin. Nah, ini. Terus bisa dikasih warna ini. Nah, gini nih. Coba kita cek. Kayak gini ya, makanya dia ada kayak gininya. Oke. Terus itu setelah ini sudah, ini agak diturunin. Teman-teman juga bisa sekalian ya, biar itu. Terus habis ini kita bakal kasih cara penyebarannya ada berapa sih? Bentar. Cara penyebaran itu ada 4 droplet udara permukaan yang terkontaminasi dan limbah manusia. Nah, ini kalau mau pakai vektor-vektor juga bisa download atau enggak. Kalau misalnya mau kreasi sendiri, bisa pakai
dari sini, misalkan nih mau aku bikin angka 1. Ini misalnya angka 1. Wait, bentar, warnanya belum diganti. Warnanya diganti dulu. Warnanya pakai ini misal. Random aja. Nanti kalau misalkan mau diganti, bisa langsung diganti. Misal nih, ini nomor 1. Terus aku mau bikin warnanya ganti sama ini. Kotak nih misalkan. Misalkan gini nih. Terus tapi ini kok lingkarannya di belakang. Kita bisa ubah juga biar lingkarannya di depan. Oh wait. Maaf, lupa. Setiap buat shape harus ditambahin dulu. Tadi lupa. Nah, ini ditambahin dulu. Set gini ya misalkan ya, atau gini deh. Droplet. Nih ya. Ini kan ketindihan ya yang lingkarannya. Nah, ini tinggal digeser-geser aja di sini. Digeser, klik, jadi deh. Terus ditulisin angka 1, misalkan 1. Terus diganti size-nya biar pas. Kekecilan. Ini nolak. Oh wait. Kenapa jadi baru? Enggak. Nah, angkanya. Nah, ini. Terus kita rubah dipakai nah, K1 nih misal. Terus diketik nih droplet. Ini warnanya karena masih sama. Nah, harusnya kayak gini. Droplet. Oke. Warnanya bisa diganti lagi pakai ini. Terus dipindah langsung. Maaf. Warnanya diklik. Oh, kenapa nggak bisa? Warnanya diganti. Oke. Terus dikasih ke sini. Udah. Gitu teman-teman. Ini buat yang step pertama ya. Buat step pertama, teman-teman bisa ditambahin sendiri nantinya, atau mau bikin yang lain juga boleh. Pada intinya kita mau menggabungkan idenya ini nih, ngambil 4 ini kita kasih ke sini. Terus yang kedua nih, kita mau bikin yang bagian tengah. Ini nanti bisa dilanjutin. Kita mau mindahin nih gambar orangnya aja, gambar orang ini tanpa mengikut sertakan yang lainnya ke tengah sini. Oke. Caranya bisa pakai yang ini tadi biar cepat. Diklik bagian orangnya aja. Diklik terus bagian orangnya, klik terus sampai semuanya. Nah, ini kan susah ya karena kekecilan. Diklik-klik gak lama kan? Ini kan lama. Nah, bisa pakai yang tadi nih, Quick Selection Tools. Maaf. Nah, ini bisa pakai. Nah, ini kan udah semua ini orang-orangnya. Tinggal pakai ini, diklik, terus di drag, dipindah ke sini. Dilepaskan pas kita neken mouse-nya nih, terus dilepas. Nah, pindahkan cuman orangnya tok. Dari yang tadi di sini pindah ke sini. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang salah satu teman yang tanya gimana caranya menggabungkan gambar-gambar gitu. Ini tinggal gini, yus. Nah, ini juga juga yang perlu diperhatikan ada resolusinya ya teman-teman. Resolusinya tuh harus yang bagus gambarnya. Kalau resolusinya gambarnya jelek, ini juga pecah di sininya. Coba kita lihat di sini pecah atau enggak. Nah, ini ya misal kayak gini ya. Enggak tepat.
misal gini. Nah ini udah nih, gini ya. Maksudnya tinggal, nah ini kan maksudnya nggak, lihat kan nggak pecah kan. Nah pokoknya carinya resolusinya besar. Ini kan juga nggak kayak kita yang ngambil yang kena hak cipta gitu, karena ini juga ambilnya dari FreePic. Terus kita mau ngasih nih, ini di bagian gejala, misalkan nih gejala mau kita kasih niru kayak gini, tapi kita mau bikin yang simple, yang nggak usah ribet. Kita buka lagi, open, ada filenya, teman-teman bisa cek. Misalkan ini deh, aku pilih ini, pilih gambar ini, terus kita masukin, misalkan yang ini aja kali ya, atau yang mana ya, ya udah ini misalkan nih, ini kan dari sananya ya, misalkan nih, terus kita ini lagi kayak tadi, tinggal dihapus. Nah ini jadinya PNG kan, udah, terus kita pindah ke sini, dipindah. Nah terus ini kita bisa atur, terserah kalian mau pilih panah yang mana, di apply, udah gini. Terus tinggal diduplicate banyak, kayak persis kayak yang bagian ini, tinggal ditambah shape-nya lagi, misalkan nih gini nih. Nah tambah shape-nya lagi, terus ditulisin, maaf lupa lagi, harusnya pakai layar lagi, shape-nya ditambah, terus tulisin, misalkan gejalanya demam, kita random warna aja ya cepet teman-teman, demam misalkan, tinggal diatur aja. Maaf, demamnya nggak tengah, kita tengahin. Terus ini juga bisa diatur-atur ke bawah, ke depan, Kalau kita ngekliknya 2, yang bergerak juga 2. Kalau kita ngekliknya 1, yang gerak cuman demamnya aja gitu. Nah gini, ini buat contoh kedua gitu sih teman-teman. Nanti teman-teman mungkin bisa lanjutin ya, misalkan nih pengen pakai ide nih, ada titik-titik ini, bisa juga pakai garis ini, misalkan mau bikin garis sendiri juga bisa, garis sendiri. Oh ini warnanya belum dikasih. Asal maaf kurang 5 menit, 3 menit waktunya, Okay. maaf. Oke, ini udah mau selesai. Misalkan mau garis ya, terus gini, tinggal diklik. Mau diarahin kemana? Misalkan mau diarahin ke di bawah aja deh, buat title, udah gitu. Oke, itu sih yang penting. Terus misal nih, udah ya tadi kan ini demam, terus layer ini mau digabungin, jadi ini biar jadi satu kesatuan. Bisa pakai group, terus bagian ini diklik-klik terus digabungin jadi satu grup. Misalkan, oh ini ada satu lagi, kita cek, ya bener kan, ini diganti bagian 2 misalkan. Nah jadi kalau kita cuma klik ini bergerak semuanya, jadi satu, bergerak semuanya. Itu teman-teman, biar nggak banyak kayak gini, jadi biar rapi. Semakin rapi nanti kalau mau balikin filenya semakin gampang. Gitu teman-teman, buat materi yang prakteknya ya. Mungkin tadi agak kecepatan dan mungkin agak kurang jelas. Jadi teman-teman bisa praktekin kan, di Gitdrive ada gambar-gambarnya nih. Ada gambar 1, gambar 2, atau teman-teman bisa cari-cari lagi sendiri di FreePic. Di FreePic banyak banget buat dikreasiin sendiri. Mau ukurannya boleh, nggak harus yang kayak gini. Mau dibikin kayak feed Instagram juga boleh, yang kotak boleh.
bentuknya boleh asal karya kalian itu pakai Photoshop. Syaratnya cuma itu toh. Buat isinya dan sebagainya terserah. Gitu. Mungkin sekian untuk materi dari awal sampai prakteknya. Bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman dan Baik, terima kasih Mbak Salsa atas sharing-sharing ilmunya tentang Adobe Photoshop ini. Mungkin lanjut saja langsung ke sesi pertanyaan ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya, saya sampai dengan 2 pertanyaan. Boleh langsung open mic jika ingin bertanya. Ditunggu. Oke, selagi nunggu teman-teman mungkin menyiapkan pertanyaannya nih Mbak Salsa, ada nggak sih Mbak tips-tips terkait mungkin kan zaman sekarang itu benar-benar ilmu desain harus kita pegang ya Mbak ya. Nah itu apakah ada tips-tips buat nggak bosan, nggak jenuh buat mempraktikkan dan mempelajari teknik desain grafis ini gitu Mbak? Oke. Monggo. Buat yang mau belajar desain ya, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ini pendapatku pribadi ya teman-teman. Jadi mungkin case-nya beda-beda satu orang dan satu lain. Pertama menurutku adalah pilih software desain yang bikin nyaman. Kan ada Corel, ada Adobe Illustrator dan sebagainya, Canva dan sebagainya, Photoshop. Aku pribadi kenapa milih Photoshop karena nyaman dalam artian toolsnya di bagiannya, toolsnya pun juga aku paham dan sebagainya. Gitu sih. Itu pertama pilih software yang bikin nyaman. Yang kedua itu ini sih kita bisa niru karya orang lain kayak yang kita praktekkan barusan tadi, niru terus aja nggak apa-apa. Cuman perlu diperhatikan kalau aku pribadi ya, kalau di luar sana bilangnya plagiat aja nggak apa-apa, tapi kalau aku pribadi niru tapi juga harus ada kreativitas sendiri biar semakin lama kita di-upgrade terus ide-ide kita dari warnanya misal, fontnya misal dan sebagainya. Terus yang ketiga kita bisa ini sih cari di YouTube atau di website atau blog yang kasih tutorial gitu. Misalkan kita butuh banget nih sertif, misalkan nih dosen ngasih, tolong bikin sertif, tapi kita belum bisa sama sekali. Tapi alhamdulillahnya kita udah tahu toolsnya Photoshop nih tadi kan. Nah yaudah kita cari aja di YouTube tutorial bikin sertif kayak gitu misalnya, atau di Google sertif gitu. Nanti kita kreasikan sendiri itu sih. Nah kalau misalkan kalian harus banget nih ngambil dari gambar orang, jangan lupa dikasih tulisan credit by, misalkan credit by Unsplash atau Behance dan sebagainya gitu. Atau bisa dari Canva sih, Canva mudah kok. Terus mungkin sering-sering ikutan kayak gini sih, maksudnya pelatihan di luar pun gitu kayak gitu. Terus habis itu yang terakhir menurutku adalah praktek dan praktek. Jangan underestimate, maksudnya kayak kadang-kadang kita kok di Instagram bagus-bagus ya desainnya, terus kayak estetik banget, tapi kok aku kayak gini-gini aja. Terus kadang-kadang kayak kok Photoshop dari awal susah loh kayak gitu. Nggak semudah itu. Yaudah kita coba aja, jangan underestimate dulu. Gitu sih tipsnya mungkin dari aku pribadi. Waduh, untuk tipsnya sendiri benar-benar berharga nih Mbak. Khususnya aku pribadi ya Mbak, karena mungkin aku juga termasuk orang yang baru dasar terkait desain grafis ini. Mungkin nanti tips-tips dari Mbak Salsa bisa aku pribadi praktekin di dunia nyata seperti itu. Ya Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Medina. Medina ingin bertanya, kalau nanti bertanya mengenai mengedit di luar kelas ini ke Mbak Salsa apakah boleh? Karena Medina baru dalam hal editing, siapa tahu suatu saat nanti tiba-tiba mendapatkan kendala ketika praktik gitu Mbak. Boleh banget kapanpun. Maksudnya aku pribadi pun saat ini menjadi pembicara bukan yang benar-benar profesional, bukan yang aku pernah ikut pelatihan dan sebagainya. Dan aku pun juga belajar sampai sekarang pun, bahkan sampai nanti aku juga bakal belajar. Yang kalian tahu juga kan Photoshop banyak banget ya toolsnya, itu semua aku juga belum tahu sampai sekarang gitu. Jadi walaupun di sini aku memberikan informasi, tapi bukan berarti aku udah expert banget, enggak, aku tetap belajar. Jadi kita sharing aja deh, maksudnya mungkin ada yang aku nggak tahu, kamu bisa kasih info ke aku, teman-teman kasih info ke aku pun juga bisa kasih info kalian yang aku tahu gitu sih. Boleh banget pasti. Nah itu Matt, boleh banget. Oh ya, sekedar informasi buat teman-teman peserta yang lain, Mbak Salsa ini kalau di PC itu welcome banget
teman-teman. Jadi monggo di PC aja kalau misalkan ada yang tertarik ke belajar Photoshop ke Mbak Sasa ini gitu. Oke, jadi kita tidak terasa sudah di penghujung acara ya teman-teman. Untuk sebelum mengakhiri acara ini akan ada sesi dokumentasi. Nah, dimohon terlebih dahulu kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing dan akan memasuki sesi dokumentasi. Oke, akan saya tunggu selama 10 detik ya teman-teman. Mungkin berkenan untuk mengaktifkan kamera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada kalau sesi dokumentasi ya teman-teman bersiap-siap. Kalau misalkan masih ada yang ingin mengaktifkan kamera, boleh langsung mengaktifkan kamera teman-teman. Oke, langsung saja aku pandu. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, sebentar teman-teman. Sebentar teman-teman. Tak terasa nih teman-teman sudah di penghujung acara Design School dari PIH Paguyuban KSC Unair. Oke teman-teman, mengingatkan kembali kalau misalkan teman-teman peserta belum absen di awal, boleh banget absen di sekarang ini. Mungkin teman-teman panitia juga bisa membantu untuk menge-share link absensi kembali di kolom chat Google Meet ataupun di grup WA. Kemudian juga mengingatkan kembali untuk output dari acara ini, teman-teman peserta dimohon mengirimkan karya terbaiknya kepada pihak PIH. Nanti untuk teknis pengumpulannya akan dijelaskan langsung oleh pihak PIH di WA Group, dan batas maksimal pengumpulan tanggal 31 Oktober 2020 ya teman-teman. Untuk karya terbaik dari yang terbaik akan dipilih oleh PIH dan juga akan dipublish di media sosialnya KSE Unair, seperti itu teman-teman. Oke, tadi belum ada sambutan ya dari ketua karena mungkin terkendala jaringan, karena informasi Mbak Nurul masih mati lampu dan jaringannya juga buruk. Mungkin dari Mas Firman ada sepatah dua kata yang akan disampaikan. Apakah Mas Firman terhubung? Sekarang Firman ini lagi ada apa? Harus keluar, ada apa nih? Briefing buat duta investasi ya. Mungkin aku mau ngucapin beberapa ini sih, dikit. Boleh Mbak Sal, boleh. Silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah mau berpartisipasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap semangat buat UTS-nya juga, dan stay safe terus. Jangan lupa istirahat dan makannya. Oke, gitu aja sih. Sampai ketemu lagi di kegiatan kita lain kesempatan ya. Siap-siap Mas Sal. Terima kasih Mbak Sal atas sepatah dua matanya untuk kami semua. Oke teman-teman, tak terasa di penghujung acara tadi dimulai dengan doa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup acara pada pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, saya Krishna Andran Bimantara mewakili teman-teman panitia yang sedang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran teman-teman untuk menghadiri acara Design School ini, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan yang dilakukan oleh saya pribadi khususnya dan juga teman-teman panitia yang lain. Sampai jumpa di kelas Design School PIH tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.